Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, baiklah kita akan bahas satu persatu apa maksudnya dari bahaya-bahayanya itu. Bahaya yang pertama adalah kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjauhkan diri bukan berarti menjauhkan diri dari ulamanya, ustadz-ustadznya, tapi menjauhkan diri juga dari buku-buku mereka. Salah satu contoh buku itu adalah buku yang berjudul Kunci Ibadah, di mana buku ini sangat banyak dan mudah kita dapatkan di toko-toko buku dan di pasar-pasar. Mereka sangat meremehkan buku ini dan melarang pengikutnya untuk membacanya. Tanpa kita sadari, kita dalam masalah kecil seperti ini, kita telah dijauhkan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita dan anak-anak keturunan kita sudah masuk dalam paham mereka, maka pasti kita akan jauh ketinggalan dalam ilmu agama. Jika sejak kecil anak-anak kita sudah masuk dalam paham itu, pasti mereka akan takut membaca buku-buku orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti buku-buku yang berisikan doa-doa. Saking takutnya mereka terhadap sesuatu yang bid'ah, sampai-sampai banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kenapa? Karena mereka anggap bentuk dan susunan doa selamat yang kita baca selama ini pun mereka anggap bid'ah. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda coba pengikutnya itu satu persatu. Silakan dites. Pasti banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kecuali jika mereka pernah menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, meskipun itu orang tua kandung sendiri. Jadi jangan heran jika ada anak kita yang masih kecil, yang masih SD, sudah berani memprotes orang tua, berani memprotes para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita sadari sebenarnya mereka telah merusak otak anak-anak kita. Karena belum waktunya mereka diajak untuk memikirkan masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah. Kemudian letak kebusukan ajaran mereka yang lain adalah kenapa yang diajak lebih banyak anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama. Kenapa bukan orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak? Oh, ternyata kalau orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak bisa membantah dan bisa melawan. Tapi kalau anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama, mereka taunya hanya ikut saja apa yang mereka katakan. Maka mulai dari sekarang, setiap anak-anak kita pulang sekolah, baik yang masih SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, perhatikan gerak-gerik mereka ketika di rumah. Jangan-jangan mereka sudah dimasuki ajaran-ajaran sesat dari guru-guru mereka yang berpaham Wahabi. Jika sudah ada tanda-tanda kesesatan itu, maka cepatlah laporkan kepada kepala sekolahnya agar ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya. Jika kepala sekolahnya cuek atau mungkin takut atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka laporkan kepada tokoh-tokoh agama setempat. Tapi jika tokoh-tokoh agama setempat juga cuek, atau mungkin takut, atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka coba Anda laporkan kepada mantan Wahabi. Orang yang pernah
mengikuti ajaran mereka. Kenapa? Karena orang Wahabi ini, karena mantan Wahabi inilah yang tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Jangankan untuk membantah pendapat mereka, sebelum mereka bersuara, mantan Wahabi ini sudah tahu apa isi dalam otak kepala mereka. Sahabat-sahabat sekalian, itulah bedanya kalau mantan Wahabi dan bukan mantan Wahabi. Kemudian bahaya yang ketiga, yaitu adalah kita dididik untuk terbiasa melihat keburukan orang lain, meskipun mulut mereka tidak menyalahkan perbuatan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah secara langsung, tapi sebenarnya hati dan pikiran mereka selalu menghujat, menghina, dan menyalahkan perbuatan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam diam hati dan pikiran mereka telah dididik untuk sibuk melihat aib dan keburukan orang lain, tapi lupa melihat aib dan keburukan diri mereka sendiri. Setiap gerak-gerik mereka dalam kehidupan ini selalu dihinggapi perasaan takut berbuat sesuatu, karena menurut mereka di zaman ini sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan bid'ah. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian bahaya yang keempat adalah kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib zuriat Rasulullah SAW. Meskipun mulut mereka mengatakan cinta kepada Nabi, tapi coba perhatikan perilaku mereka saat bertemu dengan para habaib. Perhatikan tatapan mata mereka, perhatikan raut wajah mereka yang penuh dengan kebencian dan kesombongan terhadap para habaib. Mengapa mereka membenci para habaib? Karena mereka anggap para habaib ini adalah ahlul bid'ah, atau orang yang gemar berbuat bid'ah. Saya tidak percaya kalau orang-orang Wahabi ini mencintai Nabi. Sebab salah satu tanda orang yang mencintai Nabi itu bukan berarti hanya mengikuti perilaku Nabi seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi mencintai Nabi juga ditandai dengan menghormati dan memuliakan para habaib zuriat Rasulullah SAW. Jika kita mencintai seseorang, meskipun orang itu telah tiada, jangankan fotonya, sandalnya pun akan kita simpan. Dan ini terbukti sampai saat ini, sandalnya Nabi itu masih tersimpan rapi. Itu sandalnya Nabi, benda mati, masih dihormati orang. Seharusnya, apalagi para habaib, anak cucu keturunannya yang mengalir darahnya di dalam tubuh mereka. Sahabat-sahabat sekalian, makanya saya tidak percaya bahwa orang-orang Wahabi itu mencintai Nabi. Kemudian bahaya mereka yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Mereka menghujat dan menyesatkan orang-orang tasawuf dan ma'rifatullah. Dan mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah. Kenapa mereka mengatakan ilmu tasawuf itu bid'ah? Oh, ternyata ilmu tasawuf itulah yang dapat membongkar kebusukan-kebusukan hati mereka. Makanya mereka tidak suka dengan ilmu tasawuf itu. Apalagi di dalam ilmu tasawuf itu, kita dididik untuk berani jujur melihat jenis-jenis penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita sudah terjebak dalam paham itu, kemudian berniat ingin keluar dari paham itu atau ingin hijrah, maka itu sangat sulit dan sangatlah berat. Tapi tahukah Anda bagaimana cara mudah untuk bisa keluar dari paham itu? Cara mudahnya adalah dengan mempelajari ilmu tasawuf. Carilah orang-orang yang benar-benar ahli dalam ilmu tasawuf. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan benar. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan sabar. Pelajarilah ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguh. Dalam ilmu tasawuf itu, salah satu manfaat kita mempelajari ilmu tasawuf itu adalah kita akan tahu betapa berharganya waktu. Sehingga hati kita, sehingga akan timbul perasaan rugi dan perasaan menyesal dalam hati kita apabila menggunakan waktu untuk membahas tentang khilafiyah. Ini